Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Satria Dharma Cahadi dengan NIM 22055311159. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan fase, perubahan fase, dan karakteristik fase. Adapun dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Cokordo Gede Tirta Ninda, Sarjana Teknik Magister Teknik dengan NIP 197 201 161 998 031 004. Sumber literatur dan referensi yang saya gunakan pada materi kali ini bersumber dari buku Science of Engineering Materials Volume 2 Materials by Manas Chanda. Adapun agenda yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, definisi dan aturan fase, yang kedua, kesetimbangan fase sistem 1 dan 2 komponen, dan yang ketiga ada klasifikasi paduan. Yang pertama, definisi dan aturan fase. Sebelum mempelajari materi ini lebih dalam dan lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian fase itu. Nah, mungkin kebanyakan orang mengira bahwa fase sangat identik dengan wujud atau keadaan suatu materi, seperti air yang berwujud cair, es yang berwujud padat, serta uap yang berwujud gas. Tapi, hal tersebut kurang tepat, karena sistem padatan dan cairan itu sendiri terdiri dari beberapa fase, sedangkan sistem gas terdiri dari satu fase. Mengapa gas terdiri dari satu fase? Hal tersebut disebabkan karena gas cenderung bercampur dengan gas lainnya secara sempurna. Maka, berdasarkan contoh ini, fase dapat didefinisikan sebagai keadaan materi yang serba sama di seluruh bagian sistem itu, baik komposisi kimia ataupun keadaan fisiknya. Fase dikatakan sebagai bagian dari suatu sistem apabila yang pertama homogen atau sejenis, dipisahkan dengan batas yang jelas. Dua, sifat fisik dan kimianya berbeda dari bagian sistem lain. Dan yang ketiga, dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian sistem lain. Untuk memahami materi ini lebih lanjut, perhatikan contoh yang pertama. Nah, coba teman-teman bayangkan gambar gunung es berada di tengah danau. Kemudian, teman-teman beranggapan bahwa danau, gunung, serta atmosfer yang mengelilinginya merupakan satu sistem. Maka di dalam satu sistem ini terdapat tiga fase, yang mana gunung es merupakan fase padat, danau merupakan fase cair, serta atmosfer yang mengelilinginya merupakan fase gas. Untuk memahami materi ini lebih lanjut lagi, kita perhatikan contoh yang kedua. Nah, terdapat suatu sistem kesetimbangan. Dalam satu sistem kesetimbangan ini, terdapat dua padatan yang struktur wujudnya berbeda, tetapi dipisahkan dengan batasan yang jelas. Maka, di dalam kesetimbangan ini terdapat tiga fase, yakni dua fase padat, yaitu Ca, CO3, dan CaO, serta satu fase gas, yaitu CO2. Aturan fase. Aturan fase ini digunakan untuk mengatur antara jumlah komponen, jumlah fase, dan jumlah kebebasan derajat dari suatu sistem. Maka berdasarkan aturan fase, F sama dengan C dikurangi P ditambah 2, yang mana F merupakan jumlah derajat kebebasan, C merupakan jumlah komponen, dan P merupakan jumlah fase. Jumlah derajat kebebasan yaitu jumlah variabel intensif seperti suhu, tekanan, dan komposisi untuk menyatakan suatu sistem. Jumlah komponen yaitu jumlah dari suatu sistem yang dinyatakan sebagai jumlah minimum
spesies kimia yang membentuk susunan fase dari sistem tersebut. Dan jumlah fase adalah jumlah yang termasuk ke bagian homogen dari suatu sistem. Yang kedua ada kesetimbangan fase sistem 1 dan 2 komponen. Kesetimbangan fase adalah keadaan di mana suatu zat memiliki komposisi yang pasti pada kedua fasenya, pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, pada kesetimbangan fase ini pula terjadi perubahan partikel jenis fase 1 ke fase yang lain dalam waktu yang sama dengan jumlah yang sama pula. Nah, pemahaman perilaku fase berkembang dengan adanya aturan fase Gibbs, yang mana aturan ini membagi menjadi 3, yaitu sistem 1 komponen, sistem 2 komponen, dan sistem 3 komponen. Namun, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem 1 komponen dan sistem 2 komponen saja. Sistem 1 komponen dikatakan heterogen apabila mengandung 2 fase atau lebih. Dan suatu zat dikatakan fase apabila sifat dan komponennya sama. Oleh sebab itu, zat murni yang berbentuk gas dan cair hanya memiliki satu fase, sedangkan zat yang berwujud padat terdapat satu fase atau lebih, karena padatan itu sendiri memiliki struktur kristalnya satu atau lebih. Untuk sistem 1 komponen, aturan fasenya berubah menjadi F sama dengan 3 dikurang P. Dikarenakan nilai fase tidak mungkin bernilai 0, maka derajat kebebasan maksimumnya berubah menjadi 2, yang artinya sistem 1 komponen paling banyak memiliki 2 variabel intensif untuk menyatakan keadaan sistemnya. Hubungan antara ketiga fase untuk zat tunggal seperti padat, cair, dan gas disajikan dalam diagram fase. Nah, definisi dari diagram fase itu sendiri merupakan suatu diagram yang menyerupai suatu grafik yang menggambarkan perubahan bentuk suatu zat pada berbagai keadaan tekanan dan suhu, serta menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan dengan fase zat. Adapun fungsi dari diagram fase itu sendiri, yang pertama memperlihatkan fase-fase yang terjadi pada perbedaan komposisi dan teratur di bawah kondisi pendinginan yang sangat lambat. Yang kedua, mengindikasikan kesetimbangan kelarutan pada suatu unsur ataupun senyawa pada unsur lain. Dan yang ketiga, mengindikasikan pengaruh temperatur di mana panduan di bawah kondisi kesetimbangan mulai membeku, yang mana pada rentang tertentu akan terjadi pembekuan. Nah, di sini sudah terdapat gambar dari diagram fase air. Titik kuning ini menunjukkan adanya kesetimbangan antara fase padat, cair, dan gas. Titik tersebut disebut dengan titik triple atau triple point, yang mana setiap zat cair pada suhu tertentu mempunyai tekanan uap jenuh tertentu. Zat cair akan mendidih dalam keadaan terbuka apabila tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan atmosfer. Pada saat udara memiliki tekanan 1 atm, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka hubungan antara suhu dan tekanan pada air dapat digambarkan pada diagram di samping, seperti pada diagram ini. Sistem 2 komponen. Sistem 2 komponen dikatakan ideal apabila memenuhi hukum Raoult pada rentang konsentrasi. Nah, hukum Raoult itu sendiri berbunyi hubungan sederhana yang dapat digunakan untuk memperkirakan tekanan parsial zat dari suatu komponen dalam larutan. Contohnya saja seperti campuran benzena dan toulena. Nah, pada sistem 2 komponen terdapat 4 jenis campuran. Yang pertama fase cair-gas, fase cair-cair, yang ketiga ada fase padat-cair, dan yang keempat ada fase padat-padat. Diagram fase pada sistem kedua digambarkan sebagai fungsi komposisi terhadap tekanan atau komposisi terhadap suhu.
Oleh sebab itu, aturan dari fasenya berubah menjadi F sama dengan C dikurangi P ditambah 1. Dan yang ketiga ada klasifikasi paduan. Paduan biasanya didefinisikan sebagai zat yang memiliki sifat logam dan terbuat dari 2 atau lebih bahan yang setidaknya salah satunya sebuah logam. Secara struktural, paduan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu paduan single fase dan multifase. Single fase alloys yaitu solusi padat, yang mana solusi padat itu sendiri merupakan solusi solid yang terdiri dari 2 atau lebih jenis atom, kemudian membentuk satu tahap. Istilah pelarut digunakan untuk merujuk pada yang lebih melimpah bentuk atom dalam larutan padat, dan istilah zat terlarut lebih sedikit melimpah. Atom yang terlarut didistribusikan melalui kisi-kisi dari kristal pelarut. Kisi dari larutan padat yang dihasilkan pada dasarnya itu dari pelarut murni. Solusi padat dapat kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama solusi padat substitusional, dan yang kedua ada solusi padat interstisial. Solusi padat substitusional. Solusi padat substitusional yaitu solusi solid state yang terbentuk ketika atom terlarut menggantikan atom pelarut. Nah, menurut karya Hume-Rothery terdapat sejumlah peraturan umum yang tersedia sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor ukuran relatif, solubilitas padat yang ekstensif dari suatu logam di logam lain hanya terjadi jika diameter dari pelarut dan atom terlarut berbeda dari 15%. Yang kedua, bahan kimia faktor afinitas untuk solusi padat terjadi antara 2 logam. Di sana tidak boleh ada perbedaan elektronegativitas, karena apabila semakin besar perbedaan dalam elektronegativitas antara 2 unsur yang lebih besar, maka semakin besar tendensi terhadap pembentukan senyawanya. Yang ketiga ada faktor valensi relatif. Logam valensi rendah bisa larut lebih banyak logam yang memiliki valensi lebih tinggi daripada sebaliknya. Sebagai contohnya, emas yang valensi 1 bisa melarutkan sekitar 5% magnesium yang valensinya 2, di mana magnesium itu sendiri melarutkan kurang dari 0,1% daripada emas. Dan yang keempat, ada faktor struktur kristal. Hanya logam yang memiliki jenis yang sama dapat larut dalam proporsi dalam keadaan padat. Solusi padat interstisial. Solusi padat interstisial terbentuk ketika atom terlarut cukup kecil untuk muat di situs interstisial antara atom pelarut. Atom-atom berdesakan ke dalam situs interstisial menyebabkan ikatan atom-atom pelarut terkompresi dan dengan demikian berubah bentuk. Karbon dalam besi adalah salah satu contoh larutan padat interstisial. Nah, terdapat 3 jenis senyawa perantara atau intermetalik. Di antaranya, yang pertama ada senyawa valensi, yang kedua ada senyawa interstisial, dan yang ketiga ada senyawa elektron. Multifase alloys. Paduan fase tunggal terbentuk sepanjang batas padat pelarutan tidak melebihi. Bila batas ini melebihi, multifase dibentuk yang mengandung 2 atau lebih struktur, 1 atau lebih yang mungkin merupakan logam murni atau sejenis fase tunggal paduan, seperti larutan padat, substitusi, atau interstisial. Multifase paduan lebih umum daripada paduan fase tunggal, dan juga industri yang lebih penting, karena propertinya bisa bervariasi tingkat yang lebih tinggi. Properti dari logam paduan multifase bergantung pada karakteristik fase individu dan distribusi dalam struktur mikro. Nah, paduan fase tunggal terbentuk selama batas kelarutan padat tidak melebihi. Bila batas ini melebihi, paduan fase ganda dibentuk yang mengandung 2 atau lebih struktur, 1 atau lebihnya merupakan logam murni atau jenis paduan fase tunggal seperti larutan padat, substitusi, atau interstisial. Nah, sekian dulu penjelasan mengenai materi pada video kali ini.
Apabila terdapat kesalahan kata selama penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya.